Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21, channelnya para guru Indonesia. Channel yang komitmen menyampaikan informasi fakta apa adanya dan konsisten melawan berita hoax. Nah, kami akan menjawab 3 sekaligus pertanyaan ya di kolom komentar seperti ini. Yang pertama, Pak Admin, ramai tentang kenaikan gaji guru tahun 2025. Apakah ada pernyataan langsung dari Pak Prabowo yang komitmen untuk menaikkan gaji guru? Jadi sejak awal Pak Prabowo memang komitmen untuk menaikkan gaji guru Bapak Ibu. Yuk kita simak pidato langsung dari Pak Prabowo di mana beliau komitmen untuk menaikkan gaji guru. Harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Demikian pemikiran kami yakin kami akan melaksanakan itu. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya yang kita saksikan sama-sama. Adapun pidato untuk mengumumkan kenaikan gaji itu belum, karena kan memang beliau dilantik Oktober, sesuai yang disampaikan oleh Ibu Menteri, yang mengumumkan kenaikan gaji nanti adalah Pak Prabowo. Nah, pertanyaan kedua seperti ini. Pak Admin, adakah keterangan resmi dari pemerintah menyatakan adanya kenaikan gaji guru tahun 2025? Oke Bapak Ibu ya, jadi ada, jawabannya ada. Dari konferensi pers beberapa menteri pada tanggal 16 Agustus kemarin. Yuk kita simak. Yang ketujuh, penaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Nah, pertanyaan ketiga, Pak Admin, kalau ada kenaikan gaji, lantas mengapa tidak disampaikan dalam pidato Pak Jokowi 16 Agustus kemarin? Nah, ini dijawab oleh Ibu Menteri Keuangan dalam pidatonya bahwa yang akan mengumumkan adalah Pak Prabowo nantinya. Kan kita harus pahami bahwa tahun 2024 ini adalah tahun transisi pemerintahan Bapak Ibu. Transisi pemerintahan, begitupun dengan APBN tahun 2025. Itu harus connect antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan yang akan datang. Yang menyusung era APBN saat ini adalah pemerintahan saat ini, pemerintahannya Pak Jokowi, dan yang akan menjalankan 2025 nanti adalah pemerintahannya Pak Prabowo, presiden terpilih. Jadi harus sinkron. Jadi tahun ini memang agak berbeda, bukan Pak Jokowi yang mengumumkan, tapi nanti Pak Prabowo yang akan menyampaikan. Begini penjelasan Ibu Menteri Keuangan. Oke. Mungkin soal ini Bu, kebijakan untuk gaji PNS Bu, apakah nanti bakal ada kenaikan di tahun 2025? Nanti juga Presiden terpilih akan menyampaikan. Seperti diketahui bahwa RAPBN 2025 disusun oleh Presiden dan pemerintahan sekarang yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah terpilih, yaitu Presiden dan Wapres serta Kabinet terpilih. Oleh karena itu, saya tidak akan menyampaikan substansinya, namun proses-prosesnya, karena nanti sebagian substansi dari RAPBN akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada 16 Agustus di dalam sidang paripurna DPR. Dari prosesnya, sesuai dengan pembahasan awal dengan kabinet saat ini dan kemudian kita sampaikan di DPR, ini kita sudah mulai menyusun RAPBN 2025. Yang satu pertama adalah lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional, yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025 nanti. Dan untuk itu kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan Presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak serta lifting gas. Itu yang sudah dibahas dengan DPR, kami laporkan, dan tadi juga mendapatkan beberapa arahan yang nanti finalnya disampaikan Bapak Presiden pada 16 Agustus. Hingga selanjutnya Bapak Ibu Menteri, jatahnya kami kurangi tinggal 5 menit.
5 kali 6 30 menit karena selanjutnya ada sebagian dari kita perlu berangkat ke IKN. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Menteri Bappenas Pak Soeharto 5 menit. 2 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi penduduk Maret 2024 catat 0,68 juta dibandingkan Maret 2020. Dari sisi 0,33. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya akan sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat, program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman 50 sampai 80 ribu hektar dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250. Yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8, tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah sanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah, sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal, dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Taskan. Yang ketujuh, penaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang ke-8 adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.